Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arif Saputra, saya dari kelas 11 sampai 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang diberikan dari P1 sampai dengan P4. Yang pertama, kegunaan prototipe dalam proyek pembangunan. Untuk prototipe ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, pembelajaran prototipe sering digunakan untuk membuat 2 tipe pertanyaan. Yang kedua, komunikasi prototipe memperkaya komunikasi dengan manajemen puncak, penjual, mitra, keseluruhan anggota tim, pelanggan, dan investor. Yang ketiga, penggabungan prototipe digunakan untuk memastikan bahwa komponen dari produk bekerja bersamaan seperti yang diharapkan. Lalu yang keempat, ada milestones dalam tahap pengembangan produk berikutnya. Prototipe digunakan untuk mendemonstrasikan bahwa produk yang telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. Lalu pengertian produk menurut Alma 2004-139, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk perhatian, penggunaan, dan konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk dalam arti yang luas mencakup komponen fisik, jasa, orang, organisasi, gagasan, atau gabungan dari semuanya. Ada beberapa tingkatan produk, yaitu produk utama, produk generik, produk harapan, produk makanan dan minuman, produk pelengkap, dan produk potensial. Kelebihan dan kekurangan produk jasa, yaitu ada kelebihan antara lain tidak memerlukan tempat untuk memajang hasil produk, tidak juga membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, dan juga tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Kekurangannya yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen, membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Pemetaan keberagaman produk dan jasa salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, kualitas mana yang paling tepat, berapa banyaknya. Cara dalam merekayasa produk, barang, dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya jenis-jenis diperbarui, kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan, kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Namun ada 3 fungsi yang selalu paling penting bagi proyek pembangunan produk, yaitu pemasaran, perancangan, manufaktur. Ya sudah. Proses pembangunan produk dalam satu perusahaan umumnya melalui 6 tahapan proses, yaitu yang pertama perencanaan produk, yang kedua pengembangan konsep, yang ketiga perancangan tingkat sistem, yang keempat itu perancangan detail, yang kelima pengujian dan perbaikan, nah yang terakhir produksi awal. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk adalah sebagai berikut. Ya, fungsi produk, setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Lalu ada standar dan spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain dari suatu produk. Lalu tanggung jawab produk, salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Lalu ada harga dan volume. Yang terakhir baru prototipe. Lalu proses kerja pembangunan prototipe. Rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat karena rancangan proses ini memiliki dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses. Lalu agar suatu proses desain efektif dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Keselarasan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara cara paling sederhana dan murah. Lalu kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Dan yang terakhir, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Ada teknik manufaktur, yaitu ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi desain produk, desain proses produksi, manajemen produksi, pengelolaan sistem manufaktur.
Ya mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.